Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali, dan selamat kita berbakti, beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Pada saat ini saya rindu kita sama-sama membuka Amsal 24 ayat 9 dan Amsal 21 ayat 4. Bapak-bapak atau sebelah sini, sebelah kiri, Amsal 24 ayat 9, dan sebelah kanan dari saya ini Amsal 21 ayat 4 dengan membaca dengan suara yang nyaring. Dan untuk menghormati firman Tuhan, silakan saudara berdiri bersama-sama. Jadi yang sebelah kiri dari saya Amsal 24 ayat 9, dan sebelah kanan Amsal 21 ayat yang keempat. Sebelah kiri terlebih dahulu yaitu Amsal 24 ayat 9 dengan hitungan sampai yang ketiga. 1, 2, 3. Memikirkan kesalahan dosa dan kecewa adalah kebencian bagi manusia. Terus kemudian sebelah kanan saya yaitu Amsal 21 ayat 4. 1, 2, 3. Mata yang congkak dan hati yang sombong menjadi pelita bahwa fasik adalah dosa. Semua berkata amin. Silakan duduk kembali. Saya baca kembali Amsal 24 ayat 9. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa, dan si pencemooh adalah kebencian bagi manusia. Terus Amsal 21 ayat 4. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami akan memberikan topik keterangan Alkitab tentang dosa. Kalau minggu kemarin kita berbicara tentang perkataan-perkataan dalam Perjanjian Baru tentang dosa. Setelah 2 minggu yang lalu kita bicara perkataan-perkataan dalam Perjanjian Lama tentang dosa. Dan kemarin perkataan dalam Perjanjian Baru tentang dosa. Dan sudah dijelaskan dosa itu dalam bahasa Yunani yaitu harmatia. Yang artinya tidak mengenai sasaran. Apabila kita memanah dan tidak kena sasaran, itu dosa. Harmatia artinya. Kemudian kita temukan kemarin yaitu pelanggaran. Kemarin ada ayat-ayatnya. Itu prabasis, menyimpang dari yang seharusnya, yang menuju kepada hukum. Jadi orang yang tidak melakukan hukum atau menyimpang disebut pelanggaran atau prabasis. Kita sudah bicara juga tentang kejahatan. Kita temukan dalam Perjanjian Baru masalah dosa itu atau perkataan-perkataan tentang dosa itu kejahatan. Dalam bahasa Yunani-nya adikia, yang artinya hati dan pikiran yang jahat. Jadi ada hati dan pikiran yang selalu merancangkan kejahatan. Kita juga sudah lihat durhaka. Dalam bahasa Yunani-nya anomia. Ini juga tidak peduli tentang hukum. Ada hukum, ada aturan, tapi orang tersebut tidak peduli, selalu mengabaikan semuanya itu. Rasanya tidak perlu untuk dia taati
dan lakukan. Terus kita sudah bicara juga tentang kefasikan menuju kepada dosa, yaitu asebia. Asebia ini itu orang fasik, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ada ayat-ayatnya kemarin. Terus kemudian kita temukan yaitu kesalahan. Kesalahan ini dalam bahasa Yunani pratoma. Pratoma ini ya artinya seorang itu yang seharusnya berdiri teguh tetapi dia tidak mau berdiri teguh, selalu goyah. Jadi sebenarnya seperti saya berdiri di sini terus kemudian saya tidak berdiri teguh, yang seharusnya harus berdiri teguh tetapi dengan sengaja tidak mau teguh. Itu kesalahan atau pratoma. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah membaca dari topik kita keterangan Alkitab tentang dosa apa saja. Sebenarnya ada banyak, tetapi saya mengambil beberapa saja saat ini. Yang dimana kita sudah membaca tadi, yaitu Amsal 24 ayat 9 dan Amsal 21 ayat 4. Ternyata dosa itu mulai dari pikiran. Ya, dari pikiran dan dia masuk ke dalam hati. Jadi kita, Adam dan Hawa waktu digoda untuk mau jadi seperti Tuhan, mengetahui segala yang baik dan jahat, pikirannya mulai terganggu dan akhirnya dia bertindak untuk mengambil buah tersebut. Nah, karena dosa ini mulai dari pikiran, kemudian pikiran ini bereaksi, ada perasaan dan ada tindakan. Oleh sebab itu, keterangan di dalam Alkitab di mana Tuhan ingin mengubah, membaharui kehidupan umat Tuhan yang sudah dicemarkan pikirannya itu. Karena kita ini seringkali kita ada tutup mata, tetapi kita mulai merancangkan sesuatu untuk besok. Kalau kita merancangkan hal yang baik, tentu yang muncul di dalam tindakan itu hal yang baik. Tetapi kalau dalam pikiran kita ada tutup mata, tetapi kita merancangkan yang jahat untuk esok hari, maka yang muncul dalam tindakan kita adalah kejahatan atau dosa, yang dimana Alkitab sudah disampaikan tentang dosa-dosa itu dalam warna Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, untuk menyelamatkan manusia dari dosa yang mengganggu pikiran manusia atau memulainya dari pikiran untuk melaksanakan dosa, maka Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk dapat menginsafkan dunia akan dosa. Saudara bisa melihat itu dalam Yohanes 16 ayat 8. Dia berbicara tentang akan datangnya Roh Kudus
Dan dia katakan di situ, dan kalau ia datang, itu berbicara atau menunjuk kepada Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa. Karena katanya mereka tidak percaya kepada Yesus. Ini perkataan Yesus sendiri di dalam Yohanes. Jadi kita lihat ketidakpercayaan kepada Yesus Kristus juga itu adalah dosa. Kebimbangan untuk menerima kebenaran firman atau ajaran dari Yesus Kristus, ajaran firman Allah, itu juga dosa. Dengan melihat situasi ini, maka manusia yang ada di dunia ini, termasuk orang Kristen, Tuhan lihat kalau ini tidak ditolong, kalau mereka hanya mengandalkan kekuatan, kepikiran sendiri untuk keluar dari dosa, itu tidak bisa. Karena pikiran kita manusia sudah dicemarkan oleh dosa sejak awal. Adam dan Hawa di Taman Eden. Kalau begitu, siapa yang bisa luput dari dosa ini? Tidak ada manusia yang bisa luput dari memikirkan dosa selain Roh Kudus datang menginsafkan. Dengan kita insaf, maka kita akan terima kehadiran Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kita di kayu salib. Dan itu pekerjaan Roh Kudus yang membuka hati kita supaya kita menerima kehadiran Yesus di dunia ini, yaitu tujuannya menebus dosa kita. Karena di sini dikatakan, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Sebab itu Roh Kudus datang menginsafkan dunia. Sebab itu kita bersyukur kepada kasih Tuhan yang begitu besar, yang telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya kita percaya kepadanya, kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, untuk percaya inilah di mana pikiran kita sulit sekali untuk mengambil tindakan untuk percaya, karena pikiran kita sudah terganggu dengan rancangan-rancangan yang jahat, pikiran-pikiran yang kotor. Sebab itu, sekali lagi kita harus yakin sebagai umat Tuhan bahwa Roh Kudus yang diutus Tuhan Yesus Kristus untuk bekerja kepada umat-umat Tuhan, yaitu pekerjaan yang menginsafkan Bapak, Ibu, atau kita semua umat manusia. Dengan demikian, terbukalah hati kita untuk menerima keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Karena dosa itu mulai dari pikiran. Maka juga
kita harus ada tindakan. Sebab jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, Yakobus katakan dia berdosa. Coba baca dalam Yakobus 4 ayat 17. Dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, dikatakan ia berbuat dosa. Jadi jika kita, kalau kita menuju kepada diri kita, tahu bagaimana kita harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, maka kita ini berbuat dosa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, keputusan untuk berbuat baik, keputusan untuk memikirkan hal yang baik dari kita, memang Roh Kudus tetap menginsafkan kita, terus kita harus mengambil keputusan. Kita harus mengambil keputusan untuk melakukan hal yang baik. Jadi tidak melakukan apa yang patut untuk dilakukan oleh kita sebagai umat Tuhan, itu dosa. Jadi saudara, keputusan itu dari hati dan pikiran kita. Kita bisa disebut orang berdosa. Kita tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga karena kita tidak melakukan apa yang patut dilakukan, sehingga kita gagal untuk memiliki kerajaan surga yang sudah dijanjikan kepada kita. Karena sekali lagi Yakobus katakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi dia tidak melakukannya, sekali lagi ia berdosa. Artinya kalau berdosa tidak masuk dalam kerajaan surga. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus membuka hati kita, menerima kehadiran Roh Kudus untuk menginsafkan kita, supaya kita mengambil tindakan-tindakan yang positif, yang sesuai ditunjuk oleh firman Tuhan. Apa sih tentang kejahatan itu? Kejahatan itu Alkitab yang menerangkan. Ini hal-hal yang jahat, ini hal-hal yang baik. Dan semua kejahatan yang sudah ditunjuk oleh firman Tuhan, sehingga kita dapat membaca dan kita dapat mendengar dari pemberita-pemberita Injil, dari hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan itu. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan. Hal-hal yang berindikasikan dosa apa saja, saudara bisa temukan itu dalam Alkitab. Karena Alkitab yang menerangkan apa yang harus kita buat dan apa yang tidak boleh kita buat. Dan semua kejahatan yang dikatakan oleh firman Tuhan, baik dari perjanjian lama dan perjanjian baru, itu adalah dosa. Yohanes 5 ayat 17. Mana dikatakan di situ semua kejahatan adalah dosa. Jadi semua
Tapi memang ada kejahatan yang tidak mendatangkan maut, yang artinya masih bisa ditebus oleh darah Kristus. Tapi ada kejahatan yang tidak bisa diampuni jikalau kita sudah berbuat itu, yaitu menghujat Roh Kudus. Kedua, saudara tidak mau mengampuni orang lain. Selama saudara tidak mau mengampuni orang lain, maka saudara berdosa. Sebab itu, apabila kita menghadap Tuhan, koreksilah kehidupan kita. Dan biarlah Roh Kudus mengisapkan saudara dan saya. Dan kita temukan bahwa diri kita ternyata belum mengampuni. Masih ada kepahitan dalam hati kita. Kalau kita tidak mengampuni, sampai kapanpun Tuhan tidak akan mengampuni saudara dan saya. Sebab itu kita harus lepaskan pengampunan di dunia ini. Baik kepada ayah kita, ibu kita, adik kita, kakak kita, tetangga kita. Mari kita mulai memikirkan kembali dan meminta Roh Kudus menerangkan dan mengisapkan hati kita yang keras tersebut. Dan kalau saudara berdoa, lepaskan pengampunan itu. Ada mungkin saudara sudah terlupakan tentang hati saudara terhadap seseorang yang pernah jengkel, amat jengkel. Tapi saat ini Roh Kudus mau berbicara kepada kita melalui pemberitaan ini. Lepaskan sekarang pengampunan bagi mereka. Kalau saudara ingin supaya dosamu diampuni. Kalau saudara tidak melepaskan pengampunan sampai kapanpun saudara tidak akan diselamatkan. Sebab berdosa sekali kita kalau tidak mau mengampuni. Bisa kita lepaskan pengampunan itu, kita mendapatkan pengampunan. Dan ingat, jangan sekali-kali kita menghujat Roh Kudus. Kalau kita menghujat Roh Kudus, selesailah kehidupan kita. Itu yang dikatakan semua kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut, yang bisa dihapus dengan darah Kristus. Dan hanya ada dosa yang saya sebutkan tadi itu, yang dimana kita tidak bisa lagi mau diampuni, karena dia sudah mendatangkan maut untuk saudara dan saya. Jadi semua kejahatan adalah dosa, termasuk keadaan hati dan pikiran kita yang tidak mau melepaskan pengampunan tersebut. Berikut juga kita harus percaya kepada firman Allah. Kita diajarkan untuk percaya, untuk beriman terhadap Yesus Kristus. Beriman kepada perkataan-perkataan firman Allah yang kita baca setiap hari, dan di mana juga firman Allah itu disampaikan dengan baik dan benar oleh orang yang diurapi, oleh orang yang dipakai oleh Tuhan, di mana orang tersebut diberikan hikmat akal budi untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Kita harus terima itu dengan iman,
Amin saudara. Kita harus terima kebenaran firman apa yang tertulis dalam Alkitab ini dengan iman. Saudara tidak hidup bersama Yesus, tapi Yesus katakan dia akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Bagaimana caranya menyertai kita? Dia sudah ada di sorga. Dia katakan dia kirimkan roh untuk menjadi roh penolong, yaitu Roh Kudus. Yang tadi kita dengarkan bahwa Roh Kudus itu menginsafkan dunia. Kita tidak lihat Roh Kudus, tapi cara kerjanya kita dapat rasakan. Dia bisa menginsafkan hidup saya. Maka untuk hal tersebut kita harus terima dan dengan iman. Kita terima dengan percaya. Jadi tentang mujizat, bahwa mujizat itu masih ada. Bagi orang lain dia bilang baik, sudah tidak ada mujizat. Itu hanya terjadi di zaman-zaman yang lalu. Dan dia tidak akan pernah lihat kalau dia tidak percaya. Kalau kita percaya, kalau kita beriman dengan sungguh, mujizat itu masih ada. Amin saudara. Mujizat itu masih terjadi. Karena itu kalau dikatakan oleh firman Allah, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ada ayatnya? Oh, ada. Roma 14 ayat 20. Roma 14 ayat yang ke-23. Dikatakan begini, ini masalah makanan ya. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, katanya di sini kalau saudara baca terus, itu dosa. Itu cuma masalah makanan. Karena di zaman kekristenan mulai berkembang, berhadapan dengan ajaran Yudaisme tentang Taurat, di mana rentetan dari makanan-makanan yang halal dan haram ditulis. Tetapi setelah dalam perjanjian baru, maka dikatakan di sini, tapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Juga masalah-masalah dengan orang-orang kafir. Ada makanan-makanan yang dijual di pasar, ada orang bilang itu sudah dipersembahkan kepada berhala dan lain sebagainya, sehingga orang takut membeli di pasar. Orang takut makan di pasar. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, iman ini, kepercayaan yang sungguh ini banyak menolong umat Tuhan. Jadi sekali lagi, iman kepada kuasa Tuhan, jawaban Tuhan di dalam segala doa kita itu banyak menolong. Mengapa saudara tinggalkan iman? Mengapa saudara tidak memiliki iman itu sungguh-sungguh? Kalau hal tersebut banyak menolong.
saja seringkali kita yang menjadi ragu tentang masalah iman ini. Ragu. Sehingga kegagalan dan kegagalan yang kita miliki. Tapi sekali lagi, firman Tuhan mengajarkan kita, kalau kita tidak beriman, itu berdosa. Di dalam pembacaan terakhir, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi apabila kita melakukan segala aktivitas kita, percaya bahwa Yesus sanggup menolong saudara dan saya, apa saja itu, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah masa depan saudara, hadapi semuanya itu dengan iman. Walaupun memang ada banyak tantangan, banyak persoalan yang ingin menghalangi tumbuhnya iman kita, tapi pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan saudara, kalau iman itu banyak membantu saudara, mengapa saudara tinggalkan iman itu? Mengapa tidak gunakan iman itu? Tetapi dengan firman Tuhan pagi hari ini, ternyata iman itu sangat menolong umat Tuhan. Milikilah iman, peganglah kuat-kuat kebenaran firman dengan iman, maka kita akan menang. Kita akan memperoleh keselamatan. Kita akan memperoleh semua yang kita kerjakan itu dengan jawaban-jawaban dari Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan bagi orang yang beriman kepada Dia. Karena iman itu sangat menolong bagi kita. Tentunya iman kepada Yesus Kristus, sumber